Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita, yang masih memberikan izin kepada kita untuk kita berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam kondisi alhamdulillah sehat wal afiat. Dalam kondisi alhamdulillah tidak kurang satu apapun. Dalam kondisi alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat kita ini nikmat yang bertambah dengan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat ini wasilah bagi kita untuk menjadi abdan syakura, menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas sedikit tentang hikmah disyariatkannya puasa dan juga zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya puasa Ramadan, dan ini tidak diragukan lagi. Insyaallah kita semuanya sudah paham, bahkan hafal ayatnya. Hafal Pak ya? Hafal tidak? Hafal betul? Kok guyu-guyu berarti hafal berarti Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Burine apal Pak, burine ayat apal, alhamdulillah ya. La'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sering kali kita dengarkan, bahkan sering kita baca, dan bahkan antum juga hafal ayat ini. Ayat yang berisi tentang kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Puasa pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini mewajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat malam. Salat malam yang diistilahkan dengan nama apa? Salat tarawih. Salat malam, salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganjurkan, bahkan juga melakukannya. Bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah dengan para sahabat. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Kata Abu Hurairah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan motivasi, sering memberikan motivasi kepada para sahabat untuk apa? Untuk melaksanakan salat malam. Ghairu an ya'mura bi'azimatin. Cuman Rasulullah SAW memberikan perintah di sini
bukan sifatnya perintah yang wajib. Berarti sifatnya apa? Sunnah. Gitu. Kata Abu Hurairah begitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan bersama dengan imam, bareng dengan imam, sampai imamnya selesai. Jadi dia melaksanakan sholat sampai imamnya selesai. Ketika sholatnya imam 11 rakaat, dia ikut 11 rakaat sampai selesai. Ketika imamnya 21 rakaat, ikut bersama imam sampai selesai 21 rakaat. Dan seterusnya. Kata Rasulullah, kutiba lahu qiyamul lailatin. Maka dia mendapatkan pahala seakan-akan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Nah, setelah nanti di akhir bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, kemudian di bulan Ramadan kita juga diperintah, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian nanti di akhir bulan Ramadan kita diperintah untuk melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat. Sampai tanggal 1 bulan Syawal. Zakat apa? Zakat fitri. Zakat itu kan ada 2 macam, ya. Ya. Ada 2 macam. Zakat apa saja? Pertama zakat fitri, yang kedua zakat mal. Mana yang lebih afdal? Fitri apa mal? Mana yang lebih wajib? Kedua-duanya wajib, tapi mana yang lebih wajib, Mas? Zakat mal apa zakat fitri? Ya, para ulama mengatakan yang lebih afdal, yang lebih wajib adalah zakat mal. Itu yang lebih wajib. Dan zakat mal inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat. Maksudnya zakat di sini adalah zakat mal. Sedangkan zakat fitri wajib memang, tetapi zakat mal lebih wajib lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitri itu hukumnya sunnah. Ada sebagian ulama madhab Maliki mengatakan zakat fitri hukumnya sunnah. Tetapi yang lebih tepat, zakat fitri itu hukumnya wajib. Baik. Ala kulli hal, zakat mal itu lebih wajib daripada zakat fitri. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Kata Rasulullah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita umat Islam untuk membayar zakat fitri. Kapan? Selepas Ramadan. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Ukurannya adalah 1 sa'. 1 sa'. Kalau dikonversi ke dalam kilo berapa? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,1 kilo dan seterusnya. Jadi kita diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Nah, coba kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian juga menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian di akhir bulan Ramadan ditutup dengan kewajiban membayar zakat. Apa hikmahnya? Apa hikmah yang terkandung di situ? Apa faedah yang bisa kita petik dari runtutan ibadah tersebut? Tadinya puasa, sholat, kemudian zakat, sedekah. Apa hikmah yang terkandung di baliknya, di runtutan tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan di antara hikmah yang bisa kita petik dari runtutan ibadah itu tadi, ya. Tadinya puasa, kemudian ditutup dengan apa tadi? Zakat. Di antara hikmah yang bisa kita petik bahwasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semuanya menjadikan syariat ini, menjadikan ibadah ini beragam. Saya ulangi. Duduk di bawah.
Nah, duduk sini. Nah. Ya, saya ulangi hadirin sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari runtutan ibadah ini yang tadinya puasa kemudian ditutup dengan zakat, di situ menunjukkan kepada kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala beragam. Maksudnya beragam bagaimana? Di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika jenengan puasa, jenengan mengeluarkan harta apa tidak? Halo, Pak. Jenengan puasa itu bayar mboten? Mboten. Gratis nggih? Gratis. Tapi jenengan kan capek, Pak. Letih. Kemudian haus. Kemudian lapar. Dan seterusnya. Para ulama mengatakan ibadah-ibadah yang seperti ini yang sifatnya kita tidak mengeluarkan harta. Kita modalnya adalah tenaga, kemauan. Para ulama mengatakan ini namanya ibadah badaniyah. Ibadah apa? Badaniyah. Ibadah yang modalnya itu adalah kesehatan. Modalnya adalah fisik. Gitu. Ini namanya ibadah badaniyah. Dan salah satu contohnya adalah tadi puasa. Panjenengan tidak mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk berpuasa. Jadi ada jenis ibadah yang namanya ibadah badaniyah. Yang di dalam Ramadan ini diwakili oleh puasa, kemudian diwakili oleh sholat malam, itu namanya ibadah badaniyah. Contoh ibadah badaniyah yang lain apa? Ya? Apa Pak? Sholat. Terus umroh bayar betul? Haji butuh biaya ya? Ya butuh biaya. Kecuali kalau panjenengan tinggalnya di sana Pak ya, nggak butuh biaya. Ibadah yang gratis yang nggak perlu biaya apa? Dalam tadarus Al-Quran, zikir bayar betul? Gratis, alhamdulillah. Itu semuanya namanya ibadah badaniyah. Menuntut ilmu, Pak. Kalau kesininya melaku, kalau kesini jalan kaki gratis, Pak. Tapi kata Pak Sofyan, Pak Parno, sing dalamnya tebih-tebih mereka ya butuh bensin ya. Bensin ki ya tuku ya. Ya, berarti bukan cuman badan ya. Menuntut ilmu, hadirin sekalian, kalau modalnya jalan kaki ya gratis. Ibadah badaniyah. Sampai di sini tinggal duduk ya. Tidak mengeluarkan biaya. Bahkan nanti dapat nasi kotak Pak ya. Insyaallah ya. Ibadah badaniyah hadirin sekalian. Jadi ada ibadah yang sifatnya adalah ibadah badaniyah. Contohnya itu tadi. Kemudian tadi kita katakan bahwa setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ditutup dengan zakat. Zakat itu berarti mengeluarkan harta tidak? Iya. Butuh biaya apa tidak? Butuh. Ibadah-ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta seperti ini disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah apa? Maliyah, diwakili oleh zakat. Selain zakat contohnya yang lain apa? Infak, sedekah. Kemudian ya termasuk haji. Kalau para ulama mengatakan haji itu gabungan keduanya. Ya ada ibadah badaniyah, ya ibadah maliyah, gabungan. Terus apa lagi? Akikoh, berkurban, fidyah, banyak ya Pak ya? Ya dan seterusnya. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah maliyah. Termasuk juga hibah, kemudian wakaf, kemudian hadiah, itu semuanya adalah ibadah-ibadah maliyah. Jadi di sini kita hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ibadah apa? Badaniyah. Kemudian di akhir Ramadan ditutup dengan zakat fitri, ibadah apa? Maliyah. Dari situ kita bisa mengetahui oh ternyata syariat Islam itu beragam. Ada yang sifatnya kita berkorban fisik,
berkorban badan, kita haus, kita capek, kita letih, kita lapar, ibadah badaniyah. Ada ibadah yang sifatnya kita berkorban harta, mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, nafkah. Ibadah apa? Maliyah. Jadi ibadah itu beragam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui ternyata ibadah itu punya banyak ragam ya. Ada yang modelnya itu tenaga, kesehatan, ada yang modelnya itu harta. Dari situ kita bisa mengetahui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kita berbagai macam syariat. Ada yang modelnya tenaga saja sudah cukup. Ada yang modelnya butuh harta. Agar apa? Agar kita itu bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dari sekian banyak ibadah, macam-macam ibadah ini, mana yang sesuai dengan kita, mana yang sesuai dengan kemampuan kita, mana yang bisa kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Malik suatu ketika pernah ditegur, Pak. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau adalah seorang alim, tidak pernah berjihad di jalan Allah, tidak pernah berperang. Suatu ketika dia mendapatkan surat dari temannya, isinya adalah ajakan untuk berjihad. Ajakan untuk berjihad. Kemudian Imam Malik membalas surat itu dan mengatakan, innallaha qassama al-a'mal kama qassamal arzaq. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal manusia, membagi-bagi ibadah manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki. Ada Allah Subhanahu wa taala bagikan rizki banyak kepada fulan, ada yang dibagi sedikit kepada fulan, dan seterusnya. Demikian juga amal ibadah. Ada sebagian orang yang dibukakan pintu sedekah, ibadah maliyah. Ada sebagian orang gak punya harta, tetapi dia punya kekuatan. Dia orangnya sehat, datang ke pengajian sana, datang ke pengajian sini, tapi ketika diminta sedekah, dia tidak mampu. Maka Allah membukakan pintu dari sini. Ada sebagian orang sebaliknya, Pak. Hartanya berlimpah, tetapi kalau diminta untuk kerja bakti, bangun masjid, dia nggak kuat, Pak. Diminta untuk kerja bakti, urun tenaga begitu, ngecor gitu, dia nggak kuat. Ya memang Allah Subhanahu wa taala membukakan dia pintu untuk sedekah, bukan dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk pintu ngecor, Pak. Jadi sebagian kita ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urun tenaga, ibadah badaniyah. Ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk urun uang, urun kekayaan, ibadah maliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki kepada kita berbeda-beda. Oleh karena itu pesannya Imam Malik, jangan sampai kemudian kita mencela satu dengan yang lain gara-gara dia tidak mau ini, sedangkan di sisi lain kita juga nggak bisa seperti itu, begitu. Bisa dipahami ya? Iya. Ketika ada temennya diajak kerja bakti, mungkin dia nggak bisa, ya itulah kemampuan dia, barangkali sudah maksimal gitu. Bukan karena dia nggak mau, tetapi memang dia nggak mampu, nggak pernah manas-manas, Pak. Kerjanya dia di kantor gitu ya. Kerjanya tiap hari di kantor, tidak pernah urusan dengan pacul, Pak. Diajak kerja bakti ngecor ya semaput, Pak. Sama seperti sebagian kita diajak iuran bangun masjid, ya nggak punya fulus, Pak, nggak punya uang. Tapi kita punya tenaga gitu. Ya sudah, ini yang kita berikan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bahwa ternyata ibadah itu beragam ya. Ibadah itu banyak ragamnya. Ada yang berupa ibadah badaniyah, ada yang berupa ibadah apa tadi? Maliyah. Baik. Dan sebagai tambahan faidah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah badaniyah yang sifatnya adalah pengorbanan fisik, pengorbanan kita menjadi lelah, kita menjadi haus, kita menjadi
lapar, korban tenaga, ibadah-ibadah badaniyah ini mayoritas tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ibadah yang sifatnya badaniyah tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contoh, sholat, Pak. Jenengan bilang kepada temannya, Kang, pangapunten aku lagi kesel, Kang. Saya baru capek ini. Tolong jenengan sholat, ya nanti tak bayar. Jenengan jadi wakil saya. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Karena apa? Sholat ini adalah ibadah badaniyah. Yang ibadah badaniyah itu tujuannya ya memang agar kita capek, begitu. Mendapatkan letih, mendapatkan capek, mendapatkan kesulitan, masyaqqah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjar. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Inna ajraki biqadri nasabik." Kata Rasulullah SAW, seberapa capekmu, maka seperti itulah pahalamu. Seberapa jauh capek kamu, maka sebesar itulah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Maka ibadah badaniyah tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bolehnya diwakilkan kepada orang lain. Puasa misalkan, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kang, aku hari ini aku lagi capek uga poso iki. Tak wakilkan jenengan yo, titip yo, nggak bisa, ya, tidak bisa. Baik. Sedangkan ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya korban harta, mayoritas ibadah ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Contoh, zakat, Pak. Panjenengan bilang kepada panitia, Pak, saya kula niki yen kon mider dhewe, Pak. Kon mider dhewe dundum zakat ra iso, Pak. Nyuwun tulung tak wakilke jenengan mangdumke, Pak. Boleh apa tidak? Boleh. Karena zakat adalah ibadah maliyah, berupa kurban harta. Demikian juga berkurban, ibadah kurban, udhiyah, menyembelih, Pak. Jenengan bilang kepada panitia, Mas, ini saya punya kambing, Mas, nyuwun tulung jenengan wakil saya mang belehke, wis pun monggo borong mangke dundume pripun. Pokoknya jenengan wakil kula. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ibadah maliyah. Jadi seperti itu. Jadi ibadah itu ada yang bisa diwakilkan kepada orang lain, ada yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang tidak bisa diwakilkan orang lain itu biasanya adalah ibadah apa tadi? Badaniyah. Gak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bisa diwakilkan. Demikian pula sebaliknya, ada ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain, ya, yaitu ibadah apa tadi? Maliyah. Mayoritas ibadah maliyah bisa diwakilkan kepada orang lain. Ada yang para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau ibadahnya itu gabungan antara keduanya, ya ibadah maliyah, ya ibadah badaniyah. Haji contohnya, Pak. Haji contohnya, itu kan ya korban harta, ya korban tenaga, ya enggak? Iya. Bisa nggak diwakilkan kepada orang lain? Mengatakan, Mas, saya nggak bisa haji, Mas. Aku wis tua, wis jempo, saya nggak bisa haji, tapi aku duit okeh, Mas. Tolong jenengan mengtindak ten Mekah, jenengan sebagai perwakilan menghajikan saya. Boleh apa tidak? Para ulama berbeda pendapat. Namun yang lebih tepat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh, tetapi ada syarat-syaratnya, Pak. Para ulama mengatakan di antara syaratnya, yang pertama, orang yang menjadi wakil tersebut harus sudah haji duluan. Gitu. Ya, jadi orang yang menghajikan orang lain harus sudah haji duluan. Kalau dia ternyata belum pernah haji sebelumnya, maka haji yang dia lakukan itu otomatis menjadi haji milik dia sendiri, ya. Jadi kalau ada orang ngapusi gitu, Bude, tak haji mawon, kula wis pernah haji, padahal dia belum pernah haji, Pak, ngapusi, Pak. Akhirnya dibiayai tenan sama Bude nih. Ketika berangkat haji, ya, maka secara otomatis hajinya itu adalah haji untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Baru setelah sampai ke rumah, pulang dari haji, nah, silakan ngaku kepada budenya.
Budhe pangapunten kemarin kula ngapusin jenengan. Lah piye? Kula dereng nate haji. Oh. Alhamdulillah. Bisa haji. Baik. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa kemudian ditutup dengan ibadah zakat. Ini menunjukkan hikmahnya ya, menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam ini agama yang sempurna. Syariatnya mencakup segala lini kehidupan. Ada sebagian syariat, ada sebagian ibadah yang mahdhah, hanya urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Kita melakukan ibadah itu atau tidak melakukan, orang lain tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Contohnya puasa tadi, Pak. Dalam hal ini diwakili oleh puasa. Panjenengan puasa atau enggak puasa, warga sekitar tidak merasa dirugikan juga tidak merasa diuntungkan, Pak. Jenengan poso ora poso ya tanggane ya isih wae tetep melarat ya. Sing sugih ya isih tetep sugih gitu ya. Ini namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang hanya antara panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa apa lagi? Salat ya, salat. Jenengan salat ora salat, tanggane enggak merasa terganggu juga enggak tambah sugih, ora tambah miskin, Pak. Tidak terganggu dan juga tidak dirugikan. Ini ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ternyata ada ibadah yang sifatnya ibadah sosial, Pak. Ada ibadah sosial. Ini bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga hubungan antara kita dengan sesama. Dalam hal ini diwakili oleh zakat. Diwakili oleh zakat. Ketika jenengan melaksanakan zakat, menunaikan zakat, maka di sana ada pihak-pihak tertentu, ada golongan-golongan tertentu yang merasa terbantu, yang merasa mendapatkan bantuan, yang merasa mendapatkan keuntungan di situ. Ibadah sosial. Dan ini adalah penutup Ramadan. Selain zakat, contohnya apa lagi? Infak, sedekah, apa lagi, Pak? Berbuat baik dengan tetangga kita, perbuatan apapun, perbuatan baik apapun, meskipun tidak harus dengan uang, Pak. Jenengan senyum kepada tetangga, ini adalah hubungan korelasi dengan tetangga. Ibadah, tetapi ada hubungannya dengan orang lain. Di situ menunjukkan, hadirin sekalian, setelah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, kemudian ditutup dengan zakat, di situ ada isyarat kalau panjenengan sebagai seorang muslim, menjadi seorang mukmin, jangan hanya pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga nih, bangun korelasi baik, hubungan baik dengan orang lain. Yang ini terkadang kita luput, Pak. Kita sergep neng masjid, masya Allah, sergep ngaji rono rene, tapi terkadang dengan tetangga tidak baik. Tetangga itu maksud saya bukan hanya tetangga kampung ya, tetangga kajian juga, Pak. Antum duduk di situ, yang di samping antum itu tetangga jenengan loh ya. Kenal betul? Coba lihat kanan kiri, Pak. Kenal betul, Pak? Oh terkenal, Pak, lah ngapa? Mlumpuk ya. Jadi linggue mlumpuk. Sing kono pojok kono karo pojok kene ora kenal. Ketoke pernah ngerti jenenge sapa? Enggak ngerti, Pak. Padahal prono prene sudah berapa tahun kita hadir di majelis yang sama loh. Di masjid yang sama tapi enggak kenal, Pak. Subhanallah. Itu kadang-kadang kekurangan kita di situ. Kekurangan kita di situ. Terlebih lagi para ummahat. Terlebih lagi para ummahat. Lingguh dhewe itu, kono yen ummahat dhewe
Terlebih lagi kalau pakai cadar misalkan ya, wajah yang nggak kenal, ya. Kemudian kenalan ya ora gelem, subhanallah. Ya mari kita bangun kebersamaan hadirin sekalian. Jadi setelah kita kajian ini, yang kita wis kenal wajah ini, mbok yo kenal jenenge, itu kan lebih baik, Pak. Ya. Biar lebih serawung, biar lebih apa namanya erat ya, lebih akrab dan seterusnya. Jadi kalau ketemu neng dalan ki ora gur hei gitu Pak ya. Sebut namanya Kang Paijo gitu Pak. Aja gur hei. Ketemu neng pasar ya gur lirak-liriki koyo jamaah Masjid Asyifa. Arep nyapa koyo ora ngerti jenenge, yen ra disapa koyo padha-padha jenggoten gitu. Subhanallah. Ada yang kayak gitu nggak? Banyak ya. Banyak ya. Kayak iya apa ora, subhanallah. Makanya keakraban itu penting ya. Keakraban itu penting. Bukan hanya untuk kepentingan dunia, Pak, tapi memang ini adalah syariat gitu. Ini adalah syariat kita. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengenali orang yang ada di sekitar kita. Makanya ada di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, kemudian disusul motivasi kepada kita untuk berbuat baik dengan orang-orang sekitar kita. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, wis regep ngibadah, wis beriman marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu." Nah, giliran kesempatan yang lain nih, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama. Yang petuk iyo mesem guyu gitu. Tegur sapa, uluk salam. Yeah. Aja gur pelirak-pelirik tok, ya. Ngeti kok iki jamaah Asyifa gitu. Arep negur ya ora ngerti jenenge pekewo. Ya. Jadi seperti itu. Atau kalau sudah kenal misalkan, wah kumbian aku pernah kenalan sapa ya jenenge lali. Lali ya takon meneh, Pak. Ya. Rasa pekewo ya. Kadang ada kita kenalan, Mas namanya sinten? Agus. TK baik. Padahal itu baik ya. Ya jenenge wong ya lali gitu ya. Cuman kadang kita pekewo, mosok gur bola-bali takok, wae ya. Mbiyen wis dijelaske. Jenenge sapa, omahe ngendi, kerjane ngendi. Besok takon meneh, jenenge sapa, omahe ngendi, kerja ngendi. Ya ora apa-apa, Pak. Untuk menjalin keakraban gitu. Untuk menjalin keakraban. Saya dengan Pak Sufyan itu berapa kali dulu saya tanya namanya. Namanya sinten, Pak? Pak Sufyan. Oh iya. Besok takon meneh, Pak gitu. Ya lama-lama insyaallah hafal ya. Lama-lama hafal. Contoh hadis yang lain. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah kepada Allah, kemudian memberikan motivasi kepada kita untuk juga akrab dengan sesama, bermuamalah dengan baik dengan sesama. Kata Rasulullah SAW, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Rasulullah, "Ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah, lakukan kewajiban, jauhi larangan. Ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya baca Quran, lakukan. Namun ingat, kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bermuamalahlah dengan orang lain, dengan sesama, dengan muamalah yang baik. Jangan hanya pinter sholawat, pinter zikir, pinter sholat, tetapi dengan tetangga tidak baik. Ini juga kurang hadirin sekalian. Atau sebaliknya, dengan tetangganya loyalnya luar biasa, baiknya luar biasa, nyah-nyoh, Pak. Nyah-nyoh. Tetapi gak pernah sholat, ini ya kleru. Gak pernah zikir, ya kleru, Pak. Gak pernah sholawat, ya kleru. Ibadah itu paling penting.
Berbuat baik dengan sesama itu juga sangat penting. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana tadi saya katakan sering memberikan motivasi kepada umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik, namun di sisi lain juga diiringi dengan muamalah yang baik dengan tetangga. Yang terakhir saya sebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah." Wahai Rasulullah, di kampung kami itu ada seorang wanita, kata Rasulullah. Inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar. Dia itu seorang ahli ibadah. Kalau siang puasa, kalau malam salat sregep. Salat malam sregep. Puasane ya mempeng. Illa cuman sayang wahai Rasulullah, yu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman sayangnya satu wahai Rasulullah, dia punya lisan namun tidak bisa menjaga lisannya. Dia punya lisan tetapi menyakiti tetangganya. Hubungannya dengan Allah bagus, tetapi hubungannya dengan tetangga tidak bagus wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar. Ini adalah wanita calon penghuni neraka. Bukan hanya wanita, lelaki juga begitu, Pak. Cuman konteksnya dalam hadis ini yang ditanyakan adalah wanita kebetulan begitu. Makanya na'udzubillah min dzalika, tsumma na'udzubillah. Kalau kita sudah bermuamalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan salat alhamdulillah, bahkan berjamaah, maka sisi yang lain berbuat baik dengan para tetangga, dengan sesama, maka alangkah lebih baiknya kita bina. Alangkah lebih baiknya terus kita bina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang kamil, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, namun di sisi yang lain juga kita bermuamalah baik dengan sesama kita sebagaimana diisyaratkan ibadah kita di bulan Ramadan, kita puasanya bagus, kemudian di akhir nanti ditutup dengan menunaikan apa? Zakat. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Apabila ada salah, kurang dan kelirunya saya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.